Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan video pembelajaran masih di PPH Pasal 4 Ayat 2. Untuk kali ini adalah terkait dengan penjualan saham di Bursa Efek. Baik, di sini terkait dengan penjualan saham di Bursa Efek, ini masih dalam kategori PPH final pasal 4 ayat 2, di mana tarifnya adalah 0,1% dikalikan dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Di sini ada beberapa informasi bahwa bagi pemilik saham terdiri saham pendiri dikenakan sebesar 0,1% nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai saham pada 30 Desember 1996. Dalam hal saham tersebut telah diperdagangkan di Bursa Efek sebelum 31 Desember 1996. Kemudian 0,1% dikalikan dengan nilai transaksi ditambah 0,5% dari nilai saham pada saat IPO. Dalam hal saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek pada atau setelah 1 Januari 1997. Baik, di sini ada contoh soal. Diketahui Angling Dharma NPWP 07234 sekian, tanggal 5 Agustus 2020, menjual saham ASRI sebanyak 500 lot saham dengan nilai Rp8.100 per lembarnya. Kapital gain dari penjualan saham tersebut adalah sebesar 50 juta. Tentukanlah PPh terutang atas transaksi dengan buatkan SPT atas transaksi tersebut beserta kelengkapannya. Yang pertama, kita tahu bahwa tarifnya adalah 0,1%. Kemudian yang pertama, langkah pertama kita cari dulu dasar pengenaan pajak dengan cara 500 slot. Ya, ini diketahui di soal, kemudian dikalikan dengan 100 lembar slot, dikalikan 8.100 per lembar, hasilnya adalah 405 juta. Kemudian langkah kedua, kita hitung PPh terutang. PPh terutangnya tarifnya 0,1% dikalikan DPP dikalikan 405 juta, sehingga nilai PPh terutangnya adalah 405.000. Ini PPh terutang itu dipotong oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Kemudian disetor oleh penyelenggara Bursa Efek ke bank persepsi atau kantor pos dan giro atau bisa dilakukan dengan banking. Selambat-lambatnya adalah tanggal 20 September 2020. Kemudian dilaporkan oleh penyelenggara Bursa Efek kepada Kepala KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 25 September 2020. Nah, ini juga bisa dilakukan secara online untuk pelaporannya. Kemudian untuk SPT, nah kita lihat bahwa dalam pengisian SPT ini nanti menggunakan aplikasi YSPT yang bisa Anda download aplikasinya di www.pajak.co.id. Nah, nanti kita akan input dimulai dari lampiran yang paling belakang, yaitu pengisian bukti potong PPh pasal 4 ayat 2, di mana kita akan klik atas penghasilan dari transaksi penjualan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek. Di sini, kalau ini formulir ya, pengisiannya adalah NPWP, namanya, tadi di soal Angling Dharma, alamat lengkap, kemudian uraiannya, di sini bukan saham pendiri,
nilai transaksi penjualan adalah 405 juta, dikali 0,1%, maka PPh yang dipotong adalah 405 juta. Kemudian daftar bukti potong di sini masa Agustus 2020, ini diisi ya sesuai dengan identitas di bukti potong, baru kita lanjut ke SPT induk gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita mengisi di aplikasi SPT, kita cukup sekali mengisi untuk pengisian bukti potong, maka nanti dia akan otomatis ke daftar sampai dengan SPT induknya. Tentunya kita mengisi SPT ini itu setelah kita melakukan pembayaran terlebih dahulu. Jadi kita lakukan pembayaran terlebih dahulu, baru kita melakukan pengisian SPT, kemudian baru kita laporkan. Baik, itu saja terkait dengan video pembelajaran PPh pasal 4 ayat 2, penjualan saham di Bursa Efek, ya, termasuk dalam kategori PPh bersifat final, sehingga atas bukti potong yang didapat oleh Angling Dharma ini nanti tidak dapat dikreditkan. Jadi cukup dilaporkan di SPT tahunan Angling Dharma laporkan di bagian 1770 Romawi 3 ya, di mana nanti di situ ada pengisian terkait dengan penjualan saham di Bursa Efek. Kita tinggal menginformasikan saja di SPT tahunannya. Baik, nanti kita akan lanjutkan di part video pembelajaran mengenai PPh pasal 4 ayat 2, di mana mengenai bunga simpanan koperasi. Ibu tutup dulu part video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.